Donald Trump menerapkan tarif tinggi, berharap setelah itu akan muncul negosiasi, akan muncul diskusi dari negara-negara lain dan membuat Amerika merasa posisinya lebih tinggi dari semua negara. Itu kan yang diharapkan. Tapi Indonesia beda gitu. Indonesia bukannya mau negosiasi, bukannya kemudian mau melawan, tapi kemudian membiarkan, membuka impor yang selebar-lebarnya kepada semua dan gak usah kota-kotaan, buka saja. Pusing. Apa gak pusing tuh Donald Trump gitu? Aduh, kok gini ceritanya? Selamat sore semuanya. Kemarin ketika Donald Trump mengumumkan tarif impor yang sangat-sangat tinggi ke semua negara dalam rangka untuk melindungi Amerika katanya, itu kemudian membuat banyak orang sangat-sangat khawatir sekali gitu. Saham Amerika jadi turun, anjlok drastis sekali. Dalam 2 hari turun sampai lebih dari 10%. Dan banyak negara itu kemudian memberikan respon yang sangat-sangat keras. Seperti Cina misalkan itu menolak dan melawan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Ada juga beberapa negara sampai kemudian melakukan negosiasi ulang, mengirimkan timnya untuk segera bertemu dengan Presiden Amerika atau pejabat di Amerika sana. Tapi hanya Indonesia yang tenang-tenang saja. Nggak, saya pikir awalnya gitu ya, ketika Donald Trump mengumumkan tarif impor yang sangat tinggi itu suasananya di media sosial itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Banyak orang tuh jadi khawatir, netizen kita itu juga sudah komentar, wah ini gimana ini, wah IHSG ini bisa anjlok nih. Cuma untungnya IHSG belum buka waktu itu gitu kan. Jadi ketika saham Amerika turun, saham di banyak negara itu turun gara-gara pernyataan Donald Trump, IHSG masih hijau karena belum buka waktu itu. Dan pejabat-pejabat kita yang saya pikir ini adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa yang harus segera direspon sangat cepat sekali. Ternyata pejabat-pejabat kita tuh kayak santai aja gitu. Ini kan lagi liburan gitu. Ngapain ngurusin Donald Trump? Saya tuh awalnya ketika membaca atau melihat bagaimana Donald Trump mengenakan tarif impor yang sangat tinggi ke semua negara yang ingin masuk atau menjual barangnya di Amerika, saya tuh menganggap bahwa ini adalah sebuah peristiwa besar yang harus segera direspon. Saya tuh sudah menyiapkan materi gitu ya. Wah, ini gimana nih Indonesia cara meresponnya? Ini adalah ya, setiap masalah adalah peluang gitu ya. Saya pikir ini adalah sebuah peluang yang harus direspon oleh Indonesia supaya seburuk apapun kebijakan Donald Trump itu bagaimana caranya kita bisa tetap untung. Itulah strategi bisnis gitu ya. Itulah pemikiran di level apa namanya negara gitu. Saya udah bikin analisa tuh, kayaknya tuh harus begini deh, harus begini deh. Tapi ngelihat para pejabat-pejabat kita itu masih santuy, masih liburan. Ngapain kita mikirin negara kalau pejabat kita aja santai-santai aja gitu. Ada yang masih liburan ke Singapura, ada yang liburan ke Jepang gitu ya. Mereka nggak baca tuh Donald Trump bikin tarif impor besar. Kalaupun baca, lagi liburan kok. jadi yang ribut soal tarif impor tinggi ketika Donald Trump pertama kali mengumumkan itu cuma masyarakat gitu. Yang peduli kepada negara ini cuma rakyat. Pejabat-pejabatnya nggak peduli. Oh, mereka nggak kerja juga digaji. Makanya karena ini dilakukan ketika kita masih dalam rangka libur panjang gitu ya. Jadi nggak ada respon yang berarti gitu. Jadi semuanya tenang-tenang aja gitu. Ya meskipun kita tahu ketika IHSG kemarin dibuka itu kemudian anjlok sampai harus ditutup lagi sama BI gitu kan, BI gitu. Jadi ya kita sudah prediksi itu gitu, karena semua negara juga indeksnya turun gitu, dan hari ini mungkin ya IHSG juga masih akan turun lebih dalam lagi. Dan yang mengkhawatirkan sebenarnya bukan soal IHSG turun gitu, karena kalau IHSG turun itu dia masih bisa naik gitu.
masih bisa naik. Yang mengkhawatirkan adalah respon dari pejabat-pejabat kita, termasuk presidennya gitu ya. Saya nggak khawatir tuh IHSG turun. Kok turun rame, tapi kalau naik diem. Lah, terus gimana? Itu yang mengkhawatirkan gitu. Yang membuat investor jadi semakin, wah gelap Indonesia ini. Gimana cara perbaikinya gitu. Kalau presidennya udah kayak gini gitu kan. Nggak gitu. Kalau IHSG turun, itu menandakan ada masalah. Sehingga kalau kita rame, kita ingin masalah ini diselesaikan gitu. Kalau IHSG lagi bagus, lagi naik, dan kita nggak rame, ya karena memang kita lagi sibuk bekerja. Karena kita tahu negara ini sedang baik-baik saja, dan kita semua berkarya, sibuk bekerja untuk membuat negara ini semakin baik lagi. Kalau seperti sekarang, ada banyak PHK, kita jadi nggak konsentrasi juga bekerja, IHSG turun, kepercayaan investor itu turun. Ya harus kita menyampaikan, menyuarakan. Kalau kita diam malah bahaya gitu. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa presiden kita menyampaikan pernyataan yang sedemikian anehnya gitu ya. Karena kalau orang yang pintar, kalau orang yang baca buku, orang nggak baca buku sekalipun mestinya paham bahwa ketika IHSG kita turun, indeks saham kita turun, itu pasti menandakan satu masalah yang harus kita cari tahu masalahnya apa gitu. Kalau dulu di zaman COVID, Corona, wah mungkin karena ada PPKM, ada lockdown, ada pembatasan, orang tidak beraktivitas, makanya kemudian ekonomi kita jadi turun, pergerakan ekonomi jadi berkurang. Itu kita tahu ada masalahnya gitu. Sehingga kalau nanti PPKM atau lockdownnya itu dicabut, kita kemudian bisa naik lagi. Ada masalah, dan ketika diselesaikan masalahnya, maka IHSG bisa naik lagi. Tapi kalau sekarang, ini kan kita nggak tahu nih ada masalah apa. Ya, ada sih, kita tahu sebenarnya gitu. Jadi ya harus dijabarkan itu masalah-masalahnya seperti apa gitu. Ketika masalahnya dicabut nanti, ketika sudah diketahui dan kemudian dicabut atau diatasi, baru kemudian kita bisa naik gitu. Nah, sekarang kan masalahnya dalam pandangan saya itu masalah soal kepercayaan investor. Karena ada masalah di dalam negeri, ada juga masalah di luar negeri. Seperti misalkan Donald Trump itu sesuatu yang tidak bisa kita atasi, itu ulah dia gitu ya. Tapi di dalam negeri kita juga perlu perbaiki gitu. Misalkan ya ada kekecewaan atau kekhawatiran dari pihak investor soal makan gratis yang anggarannya ratusan 400 triliunan gitu, dan kemudian itu mengkhawatirkan karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak produktif. Itu satu. Kemudian undang-undang TNI misalkan itu juga mengkhawatirkan para investor karena menjadi tidak logis gitu. Ngapain TNI diberi tugas untuk di tempat-tempat sipil misalkan, itu kan nggak nyambung. Atau seperti membangkitkan dui fungsi yang dulu pernah kita kubur mati gitu. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang harusnya dijawab gitu. Itu menurut saya. Tapi kalau misalkan pemerintah atau presiden punya analisa yang lain terkait masalah ini, ya silahkan itu kemudian diselesaikan. Supaya apa? Supaya IHSG kita bisa menjadi baik. Setidaknya tidak turun drastis lagi setelah ini gitu. Tapi kalau kemudian dibilang, ya kalau turun berisik, kalau naik diem-diem aja. Repot kita gitu kan, repot. Tapi oke lah, kembali ke apa namanya, pengumuman yang disampaikan oleh Donald Trump terkait tarif impor yang sangat tinggi sekali. Itu saya juga heran gitu, karena kemudian yang kita harapkan pemerintah kita bisa merespon gitu ya. Kan pilihannya dua tuh. Apakah kita akan melakukan negosiasi seperti banyak negara gitu ya, seperti Vietnam dan negara-negara lain, atau melakukan perlawanan gitu, menentang seperti yang dilakukan oleh Cina misalkan. Pilihannya dua gitu kan. Nah, Indonesia sampai sekarang ini masih membingungkan gitu, mau ngapain. Yang pertama katanya sudah kita akan mengutus utusan gitu ya, nanti setelah libur lebaran. Tanggal berapa gitu ya, nanti akan ada utusan ke Amerika katanya. Ya telat kayaknya itu. Udah berlaku baru dikirim utusan gitu kan. Itu kan telat gitu ya. Tapi ya oke lah gitu ya. Katanya akan ada utusan untuk melakukan negosiasi.
permasalahannya ternyata kita tidak punya dubes Amerika selama dubes Indonesia di Amerika selama 2 tahun. Itu janggal sekali. Gimana caranya kita melakukan negosiasi sementara kita tidak punya dubes di sana? Bisa aja sebenarnya gitu, dikirim utusan bisa sih gitu. Cuma kan jadi lucu gitu. Dubesnya kita gak ada. Ya sebenarnya terkait dubes ini ada cerita yang menarik sekali gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa ceritakan, tapi soal dubes ini kenapa terjadi kekosongan itu memang ada cerita yang unik. Kalau kalian juga mendengar cerita yang sama, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan ketika ini kemudian sekarang sudah menjadi masalah gitu ya, jadi terkait tarif impor ke Amerika yang sangat tinggi itu kan sebenarnya nanti akan berdampak kepada produk-produk kita yang nantinya itu akan menjadi lebih mahal di sana, sehingga konsumen di Amerika bisa jadi kemudian beralih kepada negara-negara lain yang tarif impornya lebih murah gitu, sehingga barang-barang yang masuk bisa lebih dijangkau oleh masyarakat Amerika. Itu masalah dan risikonya gitu ya. Dan seharusnya pemerintah Indonesia bisa melakukan negosiasi ulang supaya nanti produk-produk kita itu bisa bersaing di Amerika. Itu yang seharusnya dilakukan. Kita nggak punya pilihan lain. Kalaupun misalkan mau mencari negara lain, oke lah kita nggak impor lagi ke Amerika, kita cari negara lain. Pertanyaannya negara mana? Kan itu butuh waktu gitu ya. Sehingga ya kalau kita mau melawan kayaknya nggak bisa juga. Gitu. Jadi ya seharusnya itu dilakukan secara cepat oleh pemerintah kita, karena yang namanya usaha atau bisnis itu kan nggak bisa menunggu. Cuman yang lucu lagi ternyata respon dari pemerintah kita untuk merespon Donald Trump gitu ya, yang menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang dari semua negara termasuk Indonesia dengan tarif impor mencapai 32% gitu ya. Kemarin saya melihat pernyataan dari presiden bahwa untuk impor-impor itu katanya nggak usah kota-kota lah. Nggak usah kota katanya. Ngapain kota? Semua aja boleh impor. Mau impor daging boleh, nggak usah dibatasi. Ini saya sangat yakin. Bahkan Donald Trump pun akan sangat-sangat pusing melihat pernyataan presiden kita gitu. Gimana nggak pusing gitu? Donald Trump menerapkan tarif tinggi. Berharap setelah itu akan muncul negosiasi, akan muncul diskusi dari negara-negara lain dan membuat Amerika merasa posisinya lebih tinggi dari semua negara. Itu kan yang diharapkan. Tapi Indonesia beda gitu. Indonesia bukannya mau negosiasi, bukannya kemudian mau melawan, tapi kemudian membiarkan membuka impor yang selebar-lebarnya kepada semua dan gak usah kota-kotaan, buka saja. Pusing. Apa gak pusing tuh Donald Trump gitu? Aduh, kok gini ceritanya? kita kan nggak berpikir seperti ini jawabannya gitu ya. Karena kalau impornya dibuka selebar-lebarnya, ya itu bukan cuma untuk Amerika jadinya nanti kan, untuk semua negara gitu kan. Dan ini seperti terus terang seperti cerita orang yang ditantang perang gitu. Tapi kemudian orang yang ditantang perang ini melakukan bunuh diri. Orang mau nantang perang nih, berharap ada diskusi, ada perlawanan gitu ya, ada perundingan. Tapi malah bunuh diri kayak gini, ini membuka impor. Kota impor itu, aduh, saya malas juga menjelaskan kenapa impor itu harus ada kota-kotanya. Saya juga malas lah gitu ya. Itu ya terserah negara ini aja lah, terserah pemerintah kita mau ngapain. Kayaknya emang udah nggak ketolong ya. Serah.